Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Mo, langsung saja biar gak pakai lama. Kisah Nabi Adam alaihi salam lengkap dari lahir sampai wafat. Nabi Adam alaihi salam merupakan manusia pertama yang menjadi bapaknya umat manusia. Ia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah dengan tangannya. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas bagaimana kisah Nabi Adam alaihi salam lengkap dari lahir sampai wafat menurut Islam disertai dalil-dalilnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadits. Kisah Nabi Adam alaihi salam sebelum diciptakan. Sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada para malaikat bahwa Ia hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Saat malaikat mendengar kabar tersebut, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwasanya makhluk yang tinggal di bumi sebelum diciptakan manusia ini selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa, 1000 tahun sebelum Adam alaihi salam diciptakan, bangsa jin, yang saat itu tinggal di bumi, telah melakukan pertumpahan darah. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sekelompok pasukan dari golongan malaikat kepada mereka. Para malaikat tersebut mengusir mereka hingga pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Oleh karena kejadian itu, mereka ingin mengetahui apa hikmat di balik penciptaan khalifah ini. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu kemaslahatan di balik diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa akan lahir seorang yang menjadi para nabi dan rasul, para syiddiq, dan juga orang-orang soleh dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan sempurna dan lengkap. Berdasarkan surat Syad ayat 71 dan 75, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah liat dengan tangannya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan dan menyempurnakan bentuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ciptaannya kepada Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan dalam Al-Quran, إذ قال ربك للملائكة إني خلق بشرا من طين 71 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين. Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Quran Surat Sya'ad ayat 71-72. Saat Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi Adam alaihi salam sebagai orang yang sudah berakal dan mampu berbicara sehingga Nabi Adam alaihi salam mampu memahami perkataan dan mampu menjawab perkataan tersebut dengan benar. Kalimat pertama diucapkan Nabi Adam. Allah memberikan ilham dan mengajarkannya kalimat untuk memujinya. Adam berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah kemudian menjawabnya, Yarhamuka Rabbuka ya Adam, semoga Tuhanmu mencurahkan rahmat kepadamu wahai Adam. Doa ini untukmu dan juga untuk keturunanmu. Inilah kalimat pertama diucapkan Nabi Adam dan Allah sendiri yang membalasnya. Karena itu, menjawab orang yang bersin itu disunnahkan. Dikisahkan di dalam hadits At-Tirmidzi bahwa ketika ditiupkan ruh kepada Adam alaihi salam maka Adam alaihi salam pun bersin dan berkata, Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, wahai Adam alaihi salam. Pergilah kepada para malaikat itu, dan katakanlah kepada mereka yang sedang duduk, Assalamualaikum. Adam alaihi salam pun menuju para malaikat itu dan berkata, Assalamualaikum.
Para malaikat menjawab dengan jawaban yang lebih lengkap, Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Nabi Adam alaihi salam kembali kepada Tuhannya. Lalu Tuhannya berkata, ini adalah salam penghormatanmu dan keturunanmu. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam alaihi salam, sambil mengepalkan kedua tangannya, pilihlah salah satu dari keduanya yang kamu kehendaki. Adam alaihi salam menjawab, aku memilih tangan kanan Tuhanku dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan yang diberkahi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membukanya dan ternyata di dalamnya terdapat Adam alaihi salam dan keturunannya. Adam alaihi salam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, mereka adalah anak keturunanmu. Ternyata umur semua manusia telah tertulis di antara kedua matanya. Seketika itu di antara mereka ada seorang lelaki yang cahayanya paling cerah di antara yang lain. Maka Adam alaihi salam pun bertanya, wahai Tuhanku, siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ini adalah anakmu Daud, dan aku telah menulis untuknya umur 40 tahun. Nabi Adam alaihi salam berkata, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan umurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu telah aku tuliskan untuknya. Nabi Adam alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu aku berikan 60 tahun umurku untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu adalah hakmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan Nabi Adam alaihi salam sesuai kehendaknya, lalu ia diturunkan dari surga, lalu Nabi Adam alaihi salam menghitung sendiri umurnya. Lalu ketika malaikat maut datang maka ia berkata Adam alaihi salam berkata padanya, kamu terburu-buru, aku telah diberi umur 1000 tahun. Malaikat menjawab, tidak, tetapi kamu telah memberikan 60 tahun umurmu kepada anakmu Daud. Lalu Nabi Adam alaihi salam mengingkari hal tersebut, maka anak cucunya pun juga terwarisi sifat mengingkari. Adam alaihi salam lupa dengan hal tersebut maka anak cucunya pun juga terwarisi sifat lupa. Sejak saat itulah diperintahkan untuk menulis dan mengadakan persaksian. Dikisahkan pula di dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam maka diusaplah punggung Nabi Adam alaihi salam. Dari punggung itu kemudian berjatuhanlah seluruh jiwa yang akan menjadi keturunannya kelak hingga hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kilauan cahaya di antara kedua mata masing-masing dari mereka. Setelah itu mereka pun dihadapkan kepada Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Adam alaihi salam pun berkata, wahai Tuhanku siapakah mereka itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, mereka adalah keturunanmu. Lalu Nabi Adam alaihi salam melihat seorang lelaki dari mereka maka Nabi Adam alaihi salam terkagum dengan kilauan cahaya yang memancar di antara kedua matanya. Nabi Adam alaihi salam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ini adalah seorang lelaki dari kalangan umat terakhir dari keturunanmu yang bernama Daud. Nabi Adam alaihi salam bertanya, wahai Tuhanku berapa umur yang engkau berikan padanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, 40 tahun. Nabi Adam alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, tambahkan untuknya 40 tahun dari umurku. Tatkala Nabi Adam alaihi salam telah habis umurnya, maka ia didatangi oleh malaikat maut. Nabi Adam alaihi salam pun berkata, bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi? Malaikat menjawab, bukankah engkau telah memberikannya kepada anakmu Daud? Nabi Adam alaihi salam pun mengingkari hal tersebut, maka keturunannya pun juga punya sifat mengingkari. Adam alaihi salam lupa dengan kejadian saat ia memberi umur kepada Daud, maka keturunannya pun juga punya sifat lupa. Adam alaihi salam berbuat salah, maka anak turunnya pun juga berbuat salah. Kisah Nabi Adam alaihi salam dan para malaikat. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam secara sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam semua nama benda. Dikisahkan di dalam Al-Quran. وعلم آدم الأسماء كلها. Dia mengajarkan kepada Adam alaihi salam nama-nama, benda, seluruhnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Menurut Ibnu Abbas, nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam adalah semua nama-nama zat beserta gerakannya baik yang kecil maupun yang besar.
Semua nama-nama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai bekal untuk menjadi khalifah di bumi. Setelah Adam alaihi salam menguasai semua nama-nama tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memperlihatkan kemampuan Nabi Adam alaihi salam kepada para malaikat sebagai salah satu jawaban atas pertanyaan mereka sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Sebutkan kepadaku nama-nama, benda, ini jika kamu benar. Maha suci Engkau. Tidak ada pengetahuan bagi kami, selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Menurut Hasan al-Bashri, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salam, para malaikat menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan makhluk yang lebih berilmu dibandingkan mereka. Ternyata, ketika malaikat itu diuji untuk menyebutkan nama-nama benda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada mereka, mereka tidak mampu melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengajarkan nama-nama itu kepada mereka. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam, يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Wahai Adam alaihi salam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Nabi Adam alaihi salam pun mulai menyebutkan nama-nama benda itu satu persatu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepadanya. Ketika Nabi Adam alaihi salam menyebutkan nama-nama benda tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Bukankah telah kukatakan kepada Adam alaihi salamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan? Kisah Nabi Adam alaihi salam dan iblis yang sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemuliaan kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam langsung dengan tangannya, meniupkan ruh ciptaannya langsung kepadanya, dan juga mengajarkan segala sesuatu langsung kepadanya. Kemuliaan berikutnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Adam alaihi salam adalah diperintahkannya para malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, اسجدوا لآدم. Bersujudlah kamu kepada Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertitah kepada para malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam alaihi salam, maka mereka semua pun bersujud. Namun, ada satu di antara mereka yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam karena sombong, yaitu iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin yang diciptakan dari api, sedangkan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari cahaya. Walaupun si iblis ini bukan dari golongan malaikat, namun ia tetap harus mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia juga tinggal bersama para malaikat. Melihat iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada iblis, ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ Apakah yang menghalangimu, sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis beranggapan bahwa sesuatu yang tercipta dari api lebih baik daripada sesuatu yang diciptakan dari tanah. Padahal, apabila kita bandingkan, sesungguhnya tanah itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada api. Tanah mengandung unsur kelembutan, kelenturan, ketenangan, dan perkembangan. Sementara api mengandung unsur kekasaran, kecepatan, dan membakar. Selain itu, Nabi Adam alaihi salam juga telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam kemuliaan. Oleh karena itu, tidak heran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Setelah kejadian itu, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada iblis, فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين. Turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah,
Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. فخرج منها فإنك رجيم 34 وإن عليك للعنة إلى يوم الدين. Keluarlah darinya, surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Sesungguhnya kamu terlaknat sampai hari kiamat. Hukuman yang diterima oleh iblis bukan hanya semata-mata karena iblis merendahkan Nabi Adam alaihissalam, tetapi juga disebabkan dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini sesungguhnya kita belajar bahwa ketika hendak melaksanakan suatu perintah maka bukan hanya perintahnya yang kita lihat, tetapi juga siapa yang memberikan perintah. Sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis telah diusir dari surga dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Hal itu membuat kedengkian iblis kepada Nabi Adam alaihissalam semakin bertambah. Ia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan tangguhan umur hingga hari kiamat tiba. Iblis ingin sekali bisa mengganggu, membahayakan, menyesatkan, dan memalingkan anak cucu Adam alaihissalam dari jalan yang benar agar bisa bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Iblis akan melakukan berbagai macam cara untuk mengajak anak cucu Adam alaihissalam masuk ke dalam neraka bersamanya. Ia bahkan akan membuat perbuatan buruk seolah terlihat baik. Tujuannya agar mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang buruk. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, أنظرني إلى يوم يبعثون. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. إنك من المنظرين. Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم 16 ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. خرج منها مذءوما مدحور لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Keluarlah kamu darinya, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi, neraka, jahanam dengan kamu semua. Kisah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di surga. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Melihat Nabi Adam alaihissalam berjalan-jalan sendiri di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan teman untuk Nabi Adam alaihissalam di surga. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam ditimpa rasa kantuk kemudian ia tertidur. Ketika ia tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam yang paling pendek dan paling bengkok, lalu dijadikanlah istrinya dari tulang rusuk tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan iblis dari surga dan menyuruh Nabi Adam alaihissalam untuk tinggal di surga. Lalu Adam alaihissalam pun berjalan-jalan sendiri di surga tanpa seorang istri yang menemaninya. Kemudian ia tertidur sejenak lalu terbangun. Tiba-tiba di dekat kepalanya duduk seorang wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuknya. Maka Adam alaihissalam bertanya padanya, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita." Adam alaihissalam bertanya, "Mengapa engkau diciptakan?" Wanita itu menjawab, "Agar kamu merasa tenang denganku." Maka para malaikat bertanya kepada Adam alaihissalam, "Siapakah namanya wahai Adam alaihissalam?" Adam alaihissalam menjawab, "Hawa." Malaikat bertanya kembali, "Mengapa dinamakan Hawa?" Adam alaihissalam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Menurut versi yang lain, Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Adam alaihissalam memasuki surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada mulanya Nabi Adam alaihissalam ditimpa rasa kantuk. Lalu ketika ia tertidur maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil salah satu dari tulang rusuk sebelah kirinya dan menambalnya dengan daging. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan istri Nabi Adam alaihissalam dari tulang rusuk tersebut, yaitu Hawa. Dia adalah seorang wanita yang sempurna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk Nabi Adam alaihissalam agar ia merasa tenang hidup bersamanya.
Ketika Nabi Adam alaihi salam terbangun, ia melihat Hawa telah berada di sampingnya. Maka Nabi Adam alaihi salam pun berkata, "Oh dagingku, darahku, dan istriku." Adam alaihi salam pun merasa tenang dan tentram bersamanya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menikahkan keduanya dan menjadikan rasa tenang dan tentram di dalam diri Nabi Adam alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Wahai Adam alaihi salam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Lalu, makanlah apa saja yang kamu berdua sukai dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kisah tipu daya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa telah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji Nabi Adam alaihi salam dan Hawa dengan satu buah larangan, yaitu larangan untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tentang nama dan jenis pohon itu. Yang jelas nama dan jenis pohon itu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa menikmati fasilitas surga dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak akan merasa kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan merasa dahaga, dan tidak akan tersengat panasnya sinar matahari selama berada di dalam surga. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras kepada keduanya. Ada iblis yang telah bersumpah untuk mengganggu, menyesatkan, membahayakan, dan memalingkan Nabi Adam alaihi salam beserta keturunannya dari jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشق إن لك ألا تجوع فيها ولا تعر وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Wahai Adam alaihi salam, sesungguhnya, iblis, inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka, sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita. Sesungguhnya, ada jaminan untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari. Iblis yang saat itu telah diusir dari surga, semakin merasa dengki dan iri melihat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka berdua. Dia pun memulai usahanya untuk menggoda mereka berdua agar dikeluarkan dari surga. Singkat cerita, iblis mulai membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena Dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Iblis menamakan pohon itu dengan nama pohon Huldi, pohon keabadian, agar Nabi Adam alaihi salam dan Hawa semakin tergoda. Iblis berkata, يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل. Wahai Adam alaihi salam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon Huldi, keabadian, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Bahkan iblis berpura-pura baik dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semakin meyakinkan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. إني لكما لمن الناصحين. Sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Tidak diketahui bagaimana cara iblis bisa membisikkan kepada Nabi Adam alaihi salam dan istrinya di surga. Apakah iblis menyusup ke dalam surga, atau sebatas melewatinya, atau menggodanya dari luar pintu surga, atau dari bawah langit? Yang jelas, iblis berusaha menggoda Nabi Adam alaihi salam dan Hawa agar mereka diusir dari surga sebagaimana ia juga diusir dari surga. Kisah Nabi Adam alaihi salam dan Hawa memakan buah terlarang. Iblis mengetahui bahwa manusia menyukai harta dan keabadian. Oleh karena itu, iblis menjanjikan harta dan keabadian bagi mereka berdua jika memakan buah tersebut. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya tergoda untuk memakan buah tersebut. Hawa memakan buah dari pohon tersebut sebelum Nabi Adam alaihi salam. Hawa jugalah yang mendesak Nabi Adam alaihi salam untuk memakan buah tersebut. Ketika mereka baru saja mencicipi buah tersebut, aurat mereka langsung tersingkap. Karena merasa malu, akhirnya mereka tutupi aurat mereka dengan dedaunan di dalam surga. Dikisahkan di dalam Al-Quran. فدلهما بغرور فلما ذاقا للشجرة بدت لهما سوئتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Ya, setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Quran Surat Al-Araf ayat 22. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dedaunan yang digunakan untuk menutupi aurat mereka adalah daun pohon tin. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir bahwa setelah Nabi Adam alaihi salam melakukan kesalahan di surga, maka auratnya tersingkap. Lalu, beliau keluar dari surga dan menemui sebatang pohon. Lalu, pohon itu memegang ubun-ubunnya dan Tuhannya memanggil, "Apakah kamu lari dariku wahai Adam alaihi salam?" Adam alaihi salam menjawab, "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat." Kisah bertaubatnya Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Setelah Nabi Adam alaihi salam dan Hawa melakukan kesalahan hingga aurat mereka tersingkap, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka berdua dan berfirman, ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua? Mendengar teguran itu, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam Al-Mustadrak Ibnu Abbas menceritakan, Adam alaihi salam bertanya, "Ya Tuhanku, bukankah aku telah engkau ciptakan dengan tanganmu sendiri?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Benar." Adam alaihi salam bertanya, "Bukankah engkau juga telah meniupkan ruhmu kepadaku?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Benar." Adam alaihi salam bertanya, "Bukankah jika aku bersin engkau mengucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, dan rahmatmu mendahului murkamu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Benar."
Adam alaihissalam bertanya, bukankah engkau telah menuliskan bagi diriku untuk melakukan kesalahan ini? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, benar. Adam alaihissalam bertanya, bila aku bertaubat apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, benar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengajarinya sebuah kalimat. Dikisahkan di dalam Al-Quran. فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Kemudian, Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Kalimat itu ialah, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Adam alaihissalam dan Hawa mengucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan mereka dan upaya untuk kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala pun menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kisah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubat dari Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Meskipun demikian bukan berarti mereka tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka semua untuk turun dari surga. اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Hari diturunkannya Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa adalah hari Jumat. Dan hari itu adalah sebaik-baiknya hari. Mengenai di mana tempat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan maka terdapat banyak versi. Ada yang mengatakan Adam alaihissalam diturunkan di wilayah bernama Dahna yaitu terletak di antara kota Taif dan Mekah, ada yang mengatakan di India dan ada pula yang mengatakan diturunkan di Syafa. Demikian pula Hawa juga terdapat banyak versi cerita mengenai di mana ia diturunkan. Ada yang mengatakan ia turun di Jeddah, ada pula yang mengatakan di Marwah. Selain Adam alaihissalam dan Hawa dikeluarkan dari surga, Allah subhanahu wa ta'ala juga menetapkan bahwa mereka berdua beserta keturunannya akan tinggal di bumi, wafat di bumi, dan juga dibangkitkan di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan. Kisah kehidupan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di bumi. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, Hawa, telah diturunkan dari surga ke bumi. Mereka telah berpindah dari negeri yang penuh kebahagiaan menuju negeri yang penuh dengan kesengsaraan, keletihan, kepenatan, kekeruhan, usaha, perjuangan, ujian, dan cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tinggi tidak lebih dari 60 hasta. Sementara tinggi anak keturunannya akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di bumi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Adam alaihissalam, "Wahai Adam alaihissalam, sesungguhnya aku memiliki tanah suci yang ada di hadapan arsiku. Pergilah ke tempat itu dan bangunlah sebuah rumah untukku, lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut seperti para malaikat bertawaf di asriku." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat kepada Adam alaihissalam untuk menunjukkan tempat tersebut dan mengajarkan cara manasik. Disebutkan pula bahwa setiap jejak kaki Nabi Adam alaihissalam kelak akan menjadi suatu negeri di kemudian hari. Makanan yang pertama kali dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam di bumi adalah makanan yang dibawa oleh Jibril yaitu 7 biji gandum. Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Apa ini?" Jibril menjawab, "Ini berasal dari pohon terlarang yang dulu engkau dilarang untuk memakannya tetapi engkau tetap memakannya." Adam alaihissalam bertanya, "Lalu, apa yang harus aku perbuat dengan ke-7 biji gandum ini?" Jibril menjawab, "Tanamlah biji tersebut di tanah."
Lalu Adam alaihi salam pun menanamnya. Setiap biji yang ditanam dari biji tersebut tumbuh menjadi 100.000 biji. Lalu Nabi Adam alaihi salam memanennya, menumbuknya, menggilingnya, mengadoninya, dan membuatnya menjadi roti. Akhirnya Adam alaihi salam memakan roti itu setelah melakukan usaha yang cukup keras. Adapun pakaian yang pertama kali mereka kenakan berasal dari bulu domba. Awalnya Adam alaihi salam menyembelih domba tersebut, lalu ia memintalnya, dan menenunnya. Kemudian ia jadikan jubah untuk dirinya, dan baju serta kerudung untuk Hawa. Setiap kali Hawa mengandung maka ia akan melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan. Adam alaihi salam memerintahkan untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan putrinya dari kembaran anak laki-laki yang lain, dan seterusnya. Adapun menikah dengan saudara kembarnya sendiri tidak diperbolehkan pada saat itu. Para ulama berbeda pendapat apakah Nabi Adam alaihi salam dan Hawa sudah memiliki anak ketika mereka di surga. Ada yang berpendapat bahwa Adam alaihi salam dan Hawa hanya memiliki anak ketika di bumi, ada pula yang berpendapat bahwa Adam alaihi salam dan Hawa telah memiliki anak ketika mereka di surga, yaitu Kabil dan saudara perempuannya. Wallahu alam. Kisah singkat anak Nabi Adam alaihi salam. Setelah berlangsung lama Nabi Adam alaihi salam dan Hawa tinggal di bumi, maka Nabi Adam alaihi salam hendak menikahkan anak-anaknya. Saat itu anak yang hendak dinikahkan oleh Nabi Adam alaihi salam adalah Kabil, Habil, beserta saudara kembar dari masing-masing keduanya. Habil hendak menikahi saudara perempuan Kabil yang lebih cantik. Sementara Kabil tidak terima dan hendak menjadikan saudara perempuannya itu sebagai istri untuk dirinya sendiri. Nabi Adam alaihi salam memerintahkan Kabil untuk menikahkan saudara perempuannya kepada Habil, namun Kabil menolak. Lalu Nabi Adam alaihi salam memerintahkan Kabil dan Habil untuk berkurban, sementara Nabi Adam alaihi salam pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Adam alaihi salam meminta langit untuk menjaga keluarganya, namun langit menolak. Lalu Nabi Adam alaihi salam meminta bumi dan gunung untuk menjaganya, namun juga menolak. Akhirnya Kabil menerima untuk menjaga keluarganya. Lalu, mereka berdua pun pergi berkurban dengan membawa kurbannya masing-masing. Habil berkurban dengan seekor kambing yang gemuk, karena ia adalah seorang peternak. Sedangkan Kabil berkurban dengan hasil pertanian yang sangat jelek. Setelah mereka mempersembahkan kurbannya masing-masing, maka tiba-tiba api dari atas menyambar kurban milik Habil. Ini pertanda bahwa kurban Habil diterima. Sementara kurban milik Kabil sama sekali tidak disambar oleh api. Ini pertanda kurban milik Kabil ditolak. Melihat kurban miliknya tidak diterima sementara kurban Habil diterima, maka Kabil pun marah dan berkata, "Aku akan membunuhmu agar kamu tidak jadi menikah dengan saudara kembar perempuanku." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Dalam versi cerita yang lain dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihi salam merasa gembira dengan kurban kedua anaknya tersebut, dan merasa senang dengan diterimanya kurban Habil. Sementara kurban Kabil tidak diterima. Kabil berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurbannya, karena engkau mendoakannya dan tidak mendoakan aku. Padahal Nabi Adam alaihi salam mendoakan kedua bersaudara tersebut. Pada suatu malam Habil pulang terlambat dari menggembala. Maka Adam alaihi salam meminta Kabil untuk mencari tahu mengapa ia terlambat pulang. Ketika Kabil berangkat dan bertemu dengan Habil, maka ia mengabarkan kepada Habil, kurbanmu diterima sedangkan kurbanku tidak diterima. Maka Habil menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Mendengar jawaban tersebut, Kabil murka. Akhirnya ia memukul Habil dengan besi yang ia bawa hingga terbunuh. Pada cerita versi lain ada yang mengatakan bahwa Kabil membunuh Habil dengan batu yang dipukulkan di kepala Habil yang sedang tidur. Ada pula versi lain yang mengatakan bahwa Kabil mencekik Habil dengan keras dan menggigitnya seperti yang dilakukan binatang buas hingga Habil meninggal dunia. Wallahu alam. Setelah Kabil membunuh Habil, maka ia membawa di atas pundaknya selama 1 tahun. Versi lain ada yang mengatakan 100 tahun. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 2 ekor gagak yang bersaudara. Kedua burung gagak tersebut bertarung dan salah satu burung tersebut membunuh yang lain.
Setelah ia membunuhnya lalu ia turun ke bumi, menggali tanah, dan melemparkannya serta mengubur dan menimbunnya ke dalam tanah. Ketika Kabil melihat burung tersebut maka ia berkata, "Duh celaka aku, kenapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini agar bisa mengubur mayat saudaraku ini?" Lalu ia pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak tadi. Ia mulai menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya ke dalam tanah. Mendengar kabar kematian Habil, Nabi Adam alaihi salam pun bersedih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepadanya anak yang bernama Syits. Syits artinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa memberinya nama Syits karena ia terlahir setelah terbunuhnya Habil. Kisah Nabi Adam alaihi salam wafat dan wasiat kepada anaknya telah dituliskan bagi Nabi Adam alaihi salam baginya umur 1000 tahun. Ketika Adam alaihi salam akan meninggal dunia, ia berpesan kepada anaknya, Syits. Adam alaihi salam mengajarkan kepadanya waktu-waktu siang dan malam serta mengajarinya ibadah di waktu itu. Adam alaihi salam juga memberitahu kepadanya bahwa akan terjadi topan setelah itu. Ketika Nabi Adam alaihi salam menghadapi sakaratul maut, maka ia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku sangat ingin sekali mencicipi buah surga." Maka mereka mulai pergi mencarikan buah surga untuk ayahnya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan para malaikat yang membawa kain kafan dan kapas yang dibubuhi minyak wangi untuk Nabi Adam alaihi salam, dan juga membawa kapak, sekop, serta cangkul. Para malaikat tersebut berkata kepada anak-anak Adam alaihi salam, "Wahai anak-anak Adam alaihi salam, apa yang kalian cari? Apa yang kalian mau? Mau kemana kalian pergi?" Mereka menjawab, "Bapak kami sakit, dia ingin makan buah dari surga." Para malaikat berkata, "Pulanglah, karena ajal bapak kalian telah tiba." Beberapa saat kemudian, para malaikat sampai. Hawa yang melihat dan mengenali mereka langsung berlindung kepada Nabi Adam alaihi salam. Adam alaihi salam berkata kepada Hawa, "Menjauhlah dariku. Aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkan aku dengan para malaikat Tuhanku itu." Lalu para malaikat mulai mencabut nyawanya, memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan kuburnya, membuat liang lahat di kuburnya, dan mensyolatinya. Kemudian mereka masuk ke kuburnya dan meletakkan Nabi Adam alaihi salam di dalamnya dan meletakkan bata di atasnya. Lalu, mereka keluar dari kubur dan menimbunnya dengan batu. Mereka berkata, "Wahai anak turun Adam alaihi salam, ini adalah sunnah kalian." Pada saat Nabi Adam alaihi salam wafat, matahari dan bulan sempat mengalami gerhana selama 7 hari 7 malam. Selang 1 tahun Nabi Adam alaihi salam meninggal dunia, maka Hawa pun juga meninggal dunia. Tamat. Alhamdulillah, semoga kisah ini bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ingatlah selalu 3 pesan Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau suka dengan kontennya like aja sih gratis ini.